Betul ya. Sedanten ingkang kula hormati, doa lan sedantene milu Kiai Adi. Iwan akhwat yang berbahagia, seiring waktu berjalan, tambah hari, tambah dina, tambah waktu, kula umuriku nambah. Bang Oni umurnya pira? Seket 5. Lamuna Gusti Allah nakdiraken Bang Oni supiki balik. Nah, berarti tinggal pengikir. Jadi kita itu tidak terasa waktu. Setiap hari umur nambah hitungannya, tapi jatah uripe dikurangi. Setiap dina, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap nafas semakin cepat waktu, semakin cepat menuju titik penghabisan. Ayo. Makanya jangan biarkan waktu itu kosong, hampa. Jangan biarkan waktu itu diisi dengan kebingungan, dengan keruwetan, dengan kegelisahan. Karena apa? Karena kalau kita setiap hari bingung terus, gelisah terus, resah terus, begitu waktu teka ting penghabisan, aduh, ya ampun, ya bingung terus. Kenapa wong bisa bingung? Karena segala urusan ora diserahkan ning Gusti Allah, tidak berpasrah diri. Priben carane pasrah diriku? Lagi nggih sing jarang dipayuru. Memasrahkan ning sapa ning Gusti Allah kuning ning masrah ya. Aja bingung-bingung. Cara berpasrah diri itu terima segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, baik itu enak beli enak, terima. Lalu mau berserah diri. Jadi kalau sudah hidup ini menerima apa adanya, sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talqin dzikir itu ternyata di dalam surat At-Taubah ayat 111 itu bukan hanya berpasrah diri, tapi kita telah menjual diri. Innallaha astaro ya minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi analahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, membeli kepada kita nih. Kita sudah menjual, Allah beli. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa, anfusahum, jiwa kita. Terus wa amwalahum, harta kita. Bi analahumul jannah, dibayarnya itu sama jannah, diberi surga,
diberi kebahagiaan. Kata pengersa Abah mah, dibayar kontan oleh Allah itu oleh la ilaha. Jadi ditukar kita ini dengan la ilaha, dengan namanya. Nih nama saya, sini kamu. Padahal kita memang dari dulu juga kita tuh bukan milik kita. Kita kan milik Allah semuanya, sekujur badan, ya jeroane. Tapi kita tidak merasa bahwa kita tuh milik Allah. Makanya talqin supaya kerasa. Nah, kalau kita sudah menyerahkan, menjual diri, menjual harta semuanya kepada Allah, ya jangan menjual lagi kepada yang lain. Itu sudah, kita udah mulai sekarang. Setelah talqin itu dulu, ketika talqin dikit tuh sudah mulai kita tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sudah, Allah ada semuanya tuh. Biar merasakan Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menyehatkan kita, biar terasa itunya. Ya. Itu nggak ada bingung tuh kalau betul-betul kita menyerahkan. Udah, semuanya itu diperjalankan nantinya tuh. Merasakan diperjalankan oleh Allah. Bukan kita yang menjalankan diri. Kita kan la haula wala quwwata, tidak punya kemampuan apa-apa. Nah ini talqin dzikir itu tujuannya itu kita tidak mengakui bahwa kita punya apa-apa, bisa apa-apa, dan tahu apa, mampu apa-apa, nggak ada kemampuan. Kemarin kalau kita dengarkan pengersa Abah itu sangat tegas tentang talqin dzikir itu. Orang yang paling pinter di dunia itu orang yang mau talqin lagi hidup. Jadi talqin dzikir itu orang apa, yang paling pinter di dunia gitu. Yang sudah talqin dzikir itu paling pinter di dunia. Orang yang paling bodoh di dunia itu yang tidak mau talqin. Ngomongnya begitu, la ilaha illallah apa ini, masa bisa menghapus dosa dengan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah menghapus dosa 4.000. La ilaha illallah yang mana? Tapi ini dia beli gelem talqin masalahnya. Ya. Segitu gampangnya, segitu paling utamanya ajaran ini, dianya tidak mau ikut. Ya sudah. Ya aku bodoh, padahal pinter. Nah, jadi kita bahagia lah. Kata pengersa Abah, talqin dzikir itu merubah nasib. Ya toh. Ustaz Dira. Merubah nasib. Ya udah jelas. Yang tadinya kita tidak kenal Allah jadi kenal Allah. Yang tadinya kita tidak bisa ingat, hati itu selalu ingat kepada Allah itu bagaimana, ya kita punya alatnya. Yang tadinya kalau sholat pikirannya ngamprak, ingatannya kemana-mana, ya sekarang udah punya pekerjaan, kan itu sudah, hatinya sudah hidup, sudah punya pekerjaannya hatinya. Kalau ya kita saja kalau tidak punya pekerjaan, tiap hari di rumah gitu kan, nggak ada kerjaannya tuh, ya mumet. Makanya sekarang sudah punya hati pekerjaan. Itu sebetulnya hati tidak ada waktu untuk ngelamun, karena hati sudah punya pekerjaan. Yang tadinya hati itu selalu kosong, ya, pakai menghayal, pakai ngelamun. Nah setelah punya dzikir ini, nah, ini terbantu. Talqin dzikir itu tanda diterimanya, pasti kata apa? Pasti diterimanya sholat. Kalau sholat diterima oleh Allah, semua ibadahnya itu diterima oleh Allah.
Ini guru kita ini, aduh, bahagialah supaya kita. Semua ibadah itu kan bukan hanya cari pahala. Kalau kita dengarkan pengajian lain itu pahala melulu. Kapan mau dimakan itu pahala. Kalau kita enggak. Kalau kita tuh pasti gitu. Tidak mencari pahala. Jadi ajaran kita ajaran pasti sekarang, bukan nanti. Dipastikan sekarang, harus bahagia sekarang, karena nanti nggak ada. Ajaran kita itu ajaran yang pasti, bukan yang ragu-ragu, apalagi abu-abu. Makanya ini udah enak sekali nih kita ini. Profesi apa saja silakan, tapi dengan punya amalan ini luar biasa. Kita punya amalan yang setiap detik itu tergolong ibadah. Awqatuna kuluha ibadah. Semua waktu itu dinilainya ibadah. Gitu. Karena apa? Karena ada zikir. Karena ada ini. Kalau nggak punya ini tuh nggak dinilai ibadah. Jangankan ibadah haji, ibadah-ibadah yang rukun Islam lah semuanya. Kalau nggak ada zikir ya itu ya nggak nyampe. Makanya jangan punya keinginan ke Mekah dulu, talqin zikir dulu, baru ke Mekah, baru melakoni ibadah haji. Supaya apa? Supaya semua ibadahnya tuh bernilai gitu. Karena kata pangersa, yang sehari-hari di sana ya ibadah di sana tuh orang sananya, imam sananya itu tidak dianggap sholatnya itu tidak dinilai oleh Allah kalau hatinya masih gentayangan. Surat Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti, walaupun mereka sholatnya di sana di Mekah, kalau hatinya keluyuran, gentayangan, ingatannya kemana-mana, maka dianggapnya itu siulan, tepuk tangan. Jadi sholat yang seperti itu sholat siulan, sholat tepuk tangan. Fadukul ajabah bima kuntum takfurun, sholat disiksa, sholat siksaan atau apa? Terus sholat kekafiran. Tuh. Jadi orang yang tidak ditalqin itu nilai sholatnya itu 4: sholat siulan, sholat tepuk tangan, sholat siksaan, dan sholat kekafiran. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 35. Ya terserah orang lain mentafsirkannya bagaimana, tapi itu kita harus punya kebanggaan. Kalau sudah ditalqin zikir, sholat kita ini walaupun sendirian hukumnya sholat berjamaah. Ini luar biasa nih, mahal, asal awal waktu ya. Bukan pegawai itu kan tadi itu kosong. Baginya ke ruang lorong. Asal awal waktu dan niatkan makmum dengan guru. Jadi semua itu sholat itu yang afdol itu inginnya itu semua satu awal waktu, keloro berjamaah. Nah kalau di umum awal waktunya kedodoran, tapi oli jamaah baik. Apa ngenteni makmum teka terus ngenteni imam teka
terus pujian dikit kan. Nah bagi kita karena punya guru bertanggung jawab, nah makanya dua-duanya kita raih. Awal waktunya diraih, kemudian berjamaahnya pun diraih. Nah orang lain mau ikut mau enggak itu terserah gitu. Ini mungkin di kalangan Iwan mereka masih ada yang ragu-ragu, masih ada awal waktu pendodoran terus ya, masih ada mungkin karena beli enak nih usaha kosong sapang aja tinggi apa kepada bubar kolang kabature ya macam-macam alasannya, tidak memaksakan ya. Pangersa apa itu tidak memaksakan, silakan aja, itu mah pilihan kita. Apakah kita pengen mempertahankan pengakuan ego kita, misalnya ego wah kok ngomong beli lokning masjid yang mau niku barang kini wirang takon mengkonon bu. Kita lebih wirang sama orang si ngolok-ngolok apa wirang sama guru? Dan itu aja pilihannya. Jadi kalau kita mengikuti semua petunjuk-petunjuk guru dari mulai bab sholatnya, dikirnya, manakibannya, diikuti kita semua, tidak bakal sengsara uripe. Ya. Artinya bukan berarti orang dua apa-apa. Ya yang masalah orang dua apa-apa mah kalau sing sugi mau stuck diri lah. Tapi hatinya orang sengsara. Hati itu sengsara, bakal hati sengsara ya neraka itu. Bakal hati bahagia ya surga. Jadi kita milih mana? Itu pilihannya ada di kita sendiri. Makanya satu kuncinya itu adalah kembali lagi perbanyak dzikir jaharnya. Udah itu aja. Semakin banyak dzikir jahar, kita ini akan semakin lapang, luas anu ya hati beli sesak, melihat apa, bertemu dengan apa, keadaan apa, ya tetap aja nggak begitu sengsara. Rasakan pokoknya dzikir jahar yang banyak, menghadapi apa saja berani, keadaan apa saja berani, punya masalah apa saja nggak pernah takut menghadapi permasalahan hidup. Nah dzikir jahar yang banyak, semua sudah diberikan, semua sudah punya, ya tinggal bekerjanya lah, tinggal maunya. Iwan pasti semuanya berbeda persoalannya, udah pasti, dan berbeda kemauannya, mengerjakan amalannya juga berbeda. Nah kita setarnya dari yang sama ini. Oh iya, saya sudah talqin dzikir, saya mendapatkan nasihat-nasihat dari para mubalik. Oh iya, tidak ada lagi caranya, hanya memperbanyak dzikir. Ya udah lakukan, gitu. Lakukan. Kita harus punya kepenasaran gitu. Ah bener nih nih. Biasa dzikirnya 165 ya dibalik lah 561 gitu. Coba. Karena ukurannya hanya dari itu. Ngomong ngalor ngidur juga intinya itu dzikir. Semuanya dari situ berawal ya. Jadi kesimpulannya, jangan ada waktu kosong, jangan ada waktu diisi dengan kebingungan, karena waktu sangat cepat menuju titik penghabisan, bokat keburu entok ya. Kita sudah diberi pemahaman yang banyak oleh Pangersa Abah. Waktu kita hanya hari ini, waktu kita hanya malam ini.
Waktu kita hanya di sini. Klik aja sekarang nih, ya, tinggal diklik saja. Bahagia udah, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang saya akan mengamalkan dzikir yang banyak. Mulai sekarang saya akan mengikuti petunjuk guru, melaksanakan dzikirnya, sholat sunnah-sunnahnya, ya, manakiban, khotaman, walaupun tidak bisa keluar, saya amalkan yang dekat-dekat, yang terjangkau. Dah, itu aja kuncinya. Berubah, mulai sekarang berubah. Masa iya mengkenen baik? Sudah tahunan kita ikut TKN, masa langkah perubahan? Ya perubahan itu bukan perubahan dari sugih dulu. Perubahan hati itu jadi tenang, gitu, jadi bahagia dalam segala rupa kehidupan, menghadapi kehidupan, melakoni kehidupan. Udahlah, mulai sekarang, setarnya dari malam ini. Nah, banyak-banyak probitor kepada guru. Ada persoalan apa tadi itu seperti istighosa yang pertama dibimbing oleh Kiai Aziz. Ya nggak apa-apa, nggak bisa zaman jab lugu yang segitu-gitu, udah abah. Saya sekarang sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat pahit. Mohon bantuan melalui karomah abah, kirim Fatihah. Tidak selesai sholat sunnah 2 rakaat, kerjakan sedikit yang banyak. Itu persoalan. Punya permasalahan apa yang berat, itu salam kepada guru, sholat sunnah 2 rakaat, sedikit. Itu pasti ada jawaban, pasti. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali. Udah pokoknya mah enak. Sudah punya guru abah awas, bertanggung jawab dunia akhirat, tidak bakal sengsara. Itu di mantapah akan tidak akan bergeser setapapun dari pintu neraka, itu kan, sebelum semua murid-muridnya masuk surga. Sekarang sudah masuk, la ilaha illallah, berarti sudah masuk dan punya surga. Udah, itu aja. Terima kasih, semoga Allah berkahi semuanya selamanya, segalanya dengan barokah karomah wa al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك